Sebut tidak ada banjir di Jakarta, Riza mungkin hanya lihat Jakarta dari ruang kerjanya, ditulis oleh Widodo SP. Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta baru saja mengingkari bahwa di daerah terjadi banjir karena cuaca ekstrem sepekan terakhir ini. Lewat pernyataan Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang tampak mulai tertular dengan kemampuan ngeles dan menutup mata atas fakta di lapangan itu, seperti pernyataan yang diberitakan oleh laman Kompas pada Selasa 9 November 2021. Alhamdulillah sampai hari ini, sampai ke depan tidak ada banjir di Jakarta. Yang ada karena hujan ekstrem, ada genangan-genangan di beberapa titik, ujar Riza. Tidak lupa tentunya dia mulai membanggakan diri juga dengan menyebut bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta telah cukup berhasil dalam mencegah banjir. Mulai dari gerebek lumpur sampai sumur resapan. Padahal kita tahu bahwa upaya pencegahan dan penanganan banjir sampai hari ini sejak Anies Sandi menjabat sebagai pemimpin utama di DKI Jakarta, hasil pilkada tahun 2017 silam praktis nyaris tidak dilakukan dengan serius. Alhamdulillah dengan upaya-upaya itu, genangan surut kembali. Kami membuat sumur resapan, olak-olakan, termasuk menghadirkan pompa statis dan mobile, kata Wakil Gubernur DKI Jakarta yang tercatat sebagai kader Gerindra itu. Padahal fakta di lapangan yang dilihat oleh jurnalis jelas beda, karena ada laporan terjadi banjir di sana-sini. Kalau berita banjir cuma muncul di laman Seaward misalnya, pihak Pemprov DKI Jakarta dan para basarnya mungkin bisa mengelak. Tapi kalau berita berasal dari berbagai jenis media online hingga media massa yang dicetak, masa ya semua media itu berbohong atau menulis berita lama dengan tujuan memojokkan atau menjelek-jelekan pemerintahan Anies Baswedan sekarang? Salah satu contoh saja, pada Senin 8 November 2021 dilaporkan terjadi banjir yang mengepung sekitar 91 RT di Jakarta. Wilayah Jakarta Timur menjadi wilayah terdampak banjir terparah dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Seorang warga bahkan mengakui bahwa ketinggian air cukup mengkhawatirkan, dengan merinci bahwa di dalam rumah saja ketinggian air sudah sebetis orang dewasa. Lalu di luar rumah sudah sepinggang. Lalu di jalan ujung sejauh pemantauan warga itu kira-kira banjir setinggi 1 hingga 2 meter. Warga bernama Ani tersebut mengakui bahwa di kawasan sekitar rumahnya memang terbiasa banjir setiap tahun. Menulis soal banjir Jakarta sejak dipimpin oleh Anies Baswedan ini memang rasanya tidak ada habisnya, terutama soal reaksi dari DKI 1 dan kini DKI 2 ketika merespon soal permasalahan tahunan yang sangat menguji kesabaran dan tentu merugikan warga Jakarta dalam banyak hal itu. Namun menyebut tidak ada banjir tetapi hanya genangan dengan kondisi di lapangan seperti yang ada di berbagai pemberitaan media, entah sebutan apa yang tepat bagi seorang Ahmad Riza Patria itu. Sehingga dia bisa mengingkari fakta yang dengan mudah bisa terlihat seperti itu. Oh, saya tahu, mungkin dia hanya melihat keadaan di sekitar ruang kerjanya, atau paling mentok di kawasan bagian dalam pagar kantornya sebagai seorang wakil gubernur DKI Jakarta yang terhormat itu. Sebagai pemimpin kedua di ibu kota negara, Ahmad Riza Patria mungkin merasa bahwa dirinya tidak perlu terjun langsung ke lapangan, tetapi cukup mendengarkan laporan demi laporan dari bawahannya. Dengan saringan tertentu, sehingga yang mungkin sampai di telinga hanyalah laporan bahwa kondisi Jakarta baik-baik saja, hanya ada genangan tapi tidak ada banjir. Padahal kalau definisinya belum berubah, sebutan genangan itu kan cuma setinggi mata kaki kalau mau diukur ketinggiannya. Namun kalau ketinggian sudah sampai ke mata Gubernur DKI Jakarta, misalnya, tentu saja tidak wajar kalau hanya disebut genangan, kecuali orang yang menganggap itu sebagai genangan tidak paham arti genangan itu seperti apa. Sudahlah, capek juga rasanya membahas kebodohan dari pernyataan seorang wakil gubernur DKI Jakarta yang satu ini. Entah sampai banjir berapa kali lagi dengan ketinggian berapa meter yang nanti akan membuat matanya melek dan nuraninya mulai terbuka. Sehingga dia tidak hanya mengakui bahwa Jakarta memang sedang tenggelam oleh banjir, lalu mulai melakukan aksi nyata. Tidak hanya disuruh bersabar dan berdoa, apalagi cuma mendownload buku panduan. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih sudah menyaksikan channel Seaward TV. Pak Anies, Formula E apa kabar? Nanti kalau Formula E datang, cepat nonton nggak? Dapat enggak? Apa yang bisa kalian pelajari dari kikir roasting Anies Baswedan? Ditulis oleh Syardi. Sepertinya kalian semua pasti sudah tahu soal Anies yang menjadi bintang tamu di acara komedi Lapor Pak.
Satu cuplikan menjadi viral di mana Kiki Saputri, salah satu komedian di acara tersebut, menyinggung nama Ahok. Kiki ini terkenal dengan roasting terhadap beberapa politisi, yaitu Fadlizon. Di tahun 2019 juga pernah merosting Menlu Retno Marsudi, Menaker Hanif Zakiri, Menkominfo Rudiantara, dan Menteri KKP Susi Pujiastuti. Roasting salah satu jenis komedi yang sudah jadi tradisi di Amerika Serikat yang bernada sindiran tajam. Roasting itu biasanya artinya panggang, roasted chicken artinya ayam panggang. Tapi roasting dalam komedi itu istilahnya menyindir objek. Roasting diawali dengan menyapa Anies sebagai bintang tamu. Kita kedatangan tamu luar biasa, seorang gubernur, sosok pemimpin hebat. Tepuk tangan dong buat Pak Ahok, kata Kiki di hadapan Anies. Saya senang banget ketemu Pak Anies hari ini. Kalau ketemu gubernur itu nggak bisa kayak ketemu orang biasa. Nyapanya itu beda. Kalau ketemu Pak Andika, keluarga apa kabar? Pak Wedi, anak-anak apa kabar? Kalau sama Pak Gubernur itu nggak bisa biasa. Pak Anies, Formula E apa kabar? Kata Kiki. Anies membalas dengan guyon, hanya Kiki yang nanti yang tidak diundang untuk ikut menonton Formula E. Kiki kemudian merosting Anies soal banjir. Tapi Pak Anies, ini yang saya nggak setuju, karena banyak yang menghujat. Di mata masyarakat Pak Anies selalu salah, terutama soal banjir. Padahal kita tahu banjir sudah ada sebelum Pak Anies menjabat sebagai gubernur, kata Kiki. Banjir Pak Anies salah, banjir Pak Anies salah. Sampai Pak Anies kesal dan beliau buat statement. Banjir bisa surut 1 hari dan hujan bisa dikendalikan. Sekarang saya tahu Pak Anies bukan gubernur, tapi avatar pengendali air, kata dia lagi. Berhubung Anies ini adalah tokoh politik yang sangat sentral karena posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta, maka kita pasti penasaran komentar seperti apa yang diterima oleh Kiki. Kalian pasti sudah bisa membayangkan pendukung fanatik Anies akan melakukan serangan balasan. Kalau menurut pengakuan Kiki, dia sering mendapatkan balasan. Dia disebut cebong, hahaha. Banyak yang bilang Kiki sangat berani melakukan roasting seperti ini. Tapi menurut saya, apa yang disampaikan oleh Kiki adalah mirip dengan apa yang publik rasakan saat ini. Anies saat ini terjepit oleh 2 masalah besar, yaitu Formula E yang menuai polemik dan banjir yang sedang terjadi. Formula E sedang diusut oleh KPK karena diduga menjadi ladang korupsi akibat anggaran yang terlampau besar dan tidak transparan. Sedangkan masalah banjir karena Anies yang terlalu enteng mengatakan banjir bisa surut dalam sehari, bahkan 6 jam, yang nyatanya tidak sesuai kondisi sebenarnya di lapangan. Jadi apa yang dilakukan oleh Kiki ini adalah bentuk sindiran tajam dalam balutan komedi. Salut aja sih Kiki sebagai artis berani melakukan roasting seperti itu terhadap Anies. Kalau roasting pejabat publik dan politisi lain efeknya tidak akan heboh. Tapi kalau Anies beda dan memancing reaksi yang besar. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Anies sebenarnya saat di roasting seperti itu. Tapi yang pasti dia akan mengatakan tidak mempermasalahkan, it's okay dan lainnya. Tapi roasting kali ini beda, tajam dan menyenggol nama Ahok pula.